tanah itu, tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah, dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di dalam video kita beberapa hari lalu kita telah menyaksikan bagaimana bangsa Israel pernah dikeroyok oleh hampir seluruh negara Arab. Israel dengan kekuatan 29.677 tentara. Kekuatan lawan yaitu Mesir 20.000, Irak 18.000, Suriah 5.000, Transjordania 12.000, Lebanon 1.000, Arab 1.200, Yaman 300, Liga Arab 6.000. Dan sampai hari ini pun masih ada negara Arab yang mengecam keras Israel. Menariknya, negara-negara Arab ini hanya berani mengecam saja tanpa memberikan sanksi kepada Israel. Negara apa sajakah mereka? Mari kita simak berita selengkapnya. Dilansir oleh sindonews.com, 6 sebab negara-negara Arab hanya mengecam tapi tak berani beri sanksi kepada Israel. Hingga saat ini serangan brutal Israel di jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina. Tak hanya itu, selain itu ribuan pasien dan pengungsi di sejumlah rumah sakit di jalur Gaza terus diserang dan dikepung pasukan Israel. Nyawa mereka dapat dengan mudah melayang. Negara-negara Arab dan dunia hingga sekarang hanya sebatas mengecam dan mengutuk kekejaman Israel di Gaza. Namun tak satupun negara-negara Arab atau negara lain di dunia yang berani menerapkan sanksi nyata kepada Israel. Apakah alasan negara-negara Arab tidak berani menerapkan sanksi kepada Israel yang terus menyerang warga Palestina? Berikut ini beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor politik. Negara-negara Arab memiliki hubungan yang kompleks dengan Israel. Beberapa negara seperti Mesir, Yordania telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara negara-negara lain seperti Suriah dan Lebanon masih menganggap Israel sebagai musuh. Banyak negara-negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel khawatir bahwa penerapan sanksi akan merusak hubungan tersebut. Hubungan diplomatik ini dicapai setelah adanya negosiasi panjang dan sulit. Negara-negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel juga khawatir bahwa penerapan sanksi akan memicu konflik militer dengan Israel. Israel adalah negara yang kuat secara militer, dan negara-negara Arab khawatir bahwa mereka tidak akan mampu melawan Israel dalam konflik militer. Ya, inilah alasan pertama mengapa bangsa-bangsa Arab atau negara-negara Arab takut untuk mengecam Israel. Ya, karena mereka tahu bahwa secara militer negara Israel adalah negara yang kuat. Negara-negara Arab sangat khawatir mereka tidak mampu melawan negara Israel. Dan fakta yang lebih penting lagi, kita tahu bersama bahwa tentu bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Tentu bangsa Israel adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan.
Bagaimanapun cara negara-negara Arab lain untuk menghancurkan Israel, saya yakin bangsa Israel akan tetap terjaga dan terlindungi. Karena sesuai dengan firman Tuhan berkata bahwa aku akan berperang dan engkau hanya diam saja. Ya. Kemudian teman-teman, faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Israel adalah negara yang kuat secara ekonomi. Negara ini memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara Arab. Negara-negara Arab khawatir penerapan sanksi akan merugikan mereka sendiri. Israel adalah salah satu mitra dagang terbesar bagi beberapa negara Arab seperti Mesir dan Yordania. Negara-negara Arab ini khawatir bahwa penerapan sanksi akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor yang akan merugikan konsumen dan bisnis mereka. Yang ketiga, faktor militer. Israel memiliki kekuatan militer yang superior dibandingkan negara-negara Arab. Negara-negara Arab khawatir bahwa penerapan sanksi akan memicu konflik militer dengan Israel. Ya, seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa secara militer Israel adalah negara yang sangat kuat. Negara yang tidak mudah dikalahkan walaupun harus dikeroyok oleh berbagai negara lain, ya teman-teman. Berikutnya, Israel memiliki angkatan bersenjata yang kuat termasuk pasukan udara, laut, dan juga darat. Negara-negara Arab tidak memiliki kekuatan militer yang setara dengan Israel. Negara-negara Arab khawatir bahwa mereka tidak akan mampu melawan Israel dalam konflik militer. Apabila Israel selalu mendapat dukungan secara militer dari Amerika Serikat, negara pemansam itu telah menjadi pemasok senjata utama negara Zionis tersebut. Yang keempat, faktor internal. Negara-negara Arab memiliki masalah internal mereka sendiri, seperti konflik bersenjata dan korupsi. Hal ini membuat negara-negara Arab sulit untuk bersatu dan bekerja sama untuk menerapkan sanksi terhadap Israel. Antar negara-negara di Timur Tengah masih mengalami sengketa atas berbagai masalah, mulai dari masalah perbatasan hingga kehadiran milisi bersenjata. Faktor yang kelima, faktor internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat tidak mendukung penerapan sanksi terhadap Israel. Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel, dan mereka ini telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang besar kepada Israel. Negara-negara Barat di benua Eropa juga sebagian besar memberikan dukungan dan kekebalan hukum pada Israel dari berbagai tuntutan dan kecaman internasional. Yang keenam, Perjanjian Abraham. Negara-negara Arab yang menandatangani Perjanjian Abraham yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan telah mengecam pembantaian yang dilakukan Israel pada warga Palestina. Namun mereka tidak mengalami langkah-langkah konkret untuk menghentikan pembantaian tersebut seperti menerapkan sanksi tegas terhadap Israel. UEA telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam pembantaian yang dilakukan Israel. UEA juga telah menyerukan kepada Israel untuk menghentikan serangannya terhadap warga Palestina. Bahrain telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan konflik secara damai. Bahrain juga telah meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan konflik tersebut. Maroko telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam pembantaian yang dilakukan Israel. Maroko juga telah menyerukan kepada Israel untuk menghentikan serangannya terhadap warga Palestina. Sudan telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan konflik secara damai. Sudan juga telah meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan konflik tersebut. Keempat negara Arab tersebut telah mengecam pembantaian yang dilakukan Israel, tetapi mereka tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikannya. Hal ini karena mereka memiliki hubungan yang kompleks dengan Israel.
Beberapa negara seperti UAE dan Bahrain telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara ini khawatir bahwa penerapan sanksi akan merusak hubungan tersebut. Selain itu, keempat negara Arab tersebut juga khawatir penerapan sanksi akan memicu konflik militer dengan Israel. Israel adalah negara yang kuat secara militer. Negara-negara Arab khawatir bahwa mereka tidak akan mampu melawan Israel dalam konflik militer. Kegagalan negara-negara Arab untuk mengambil langkah-langkah konkret menghentikan pembantaian yang dilakukan Israel telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Palestina dan internasional. Terima kasih buat semua sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.